Shalom umat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara melalui tayangan video pada saat ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan baik dan sehat oleh pemeliharaan kasih setia dari Tuhan. Renungan yang hendak saya sampaikan pada saat ini dalam rangka pelaksanaan Bulan Keluarga yang secara umum diselenggarakan oleh Jemaat GKI termasuk Jemaat GKI Cikarang. Secara khusus mengenai hubungan dan persekutuan antara suami dan istri. Sebagai bacaan Alkitab, saya akan mengutip Kolose pasal 3 ayat 18 dan 19. Demikian, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Sebagai bagian dari keluarga, semua orang tentunya mempunyai tujuan dan cita-cita agar keluarganya dalam keadaan baik ataupun ideal, yaitu harmonis, damai sejahtera, dan bahagia di dalam pemeliharaan dan naungan kasih Tuhan. Demikian pula dalam hubungan antar suami dengan istri, kiranya terjadi komunikasi atau interaksi yang berkualitas, yang sehat dan baik, yang lancar, penuh dengan pengertian, saling menopang, dan menjadi sahabat satu dengan yang lain. Sayangnya tidak jarang terjadi bahwa hubungan antara suami dan istri itu diwarnai dengan berbagai masalah-masalah dan pergumulan. Apakah karena masing-masing terlalu sibuk dengan kepentingan dan urusannya sendiri sehingga terjadi kesenjangan dan kerenggangan interaksi di antara mereka, atau berbagai macam miskomunikasi atau komunikasi yang tidak lancar, komunikasi yang sering diisi dengan pertentangan, dengan pertengkaran dan perbantahan. Tentu semua ini berdampak tidak baik karena sedikit banyak akan menghilangkan kenyamanan dan kedamaian di dalam keluarga tersebut. Saudara, masalah hubungan antara suami dan istri yang terjadi bisa saja dipicu atau disebabkan karena masalah ekonomi, sebagian lagi karena karakter yang tidak baik, karakter yang buruk dan negatif, apakah pemarah, apakah emosional, ataupun bersikap kasar satu dengan yang lain. Saudara yang saya kasih, demikian juga masalah-masalah yang timbul bisa karena dalam hal pendidikan terhadap anak-anak memiliki nilai-nilai dan pola pikir yang berbeda yang terus-menerus diperdebatkan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika pasangan suami istri mempunyai masalah dan pergumulan seperti itu, maka sebaiknya dan selayaknya mereka memiliki ikhtiar, mereka memiliki kebutuhan untuk mencari solusi supaya keadaan mereka menjadi baik kembali dan kehidupan rumah tangga mereka diisi dengan kasih setia dan penuh dengan damai sejahtera. Sebagaimana surat Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara yang saya kasih, namun demikian kita menyadari bahwa tidak ada satu solusi untuk semua jenis masalah. Karena tiap jenis masalah disebabkan oleh faktor penyebab yang berbeda dan biasanya juga memerlukan pendekatan atau jenis solusi yang berbeda pula. Tidak ada juga jalan solusi yang mudah ataupun instan. Tapi yang jelas diperlukan adanya
keterbukaan dan kerendahan hati, dan kesediaan untuk berubah menjadi kebaikan bersama, entah itu suami maupun istri. Dalam bahasa iman adalah pertobatan, kerendahan hati, penguasaan diri, kesabaran, dan tentu saja tekun berdoa kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih, akan menjadi lebih kondusif atau lebih baik apabila pasangan suami istri ketika sudah berusaha sedemikian tetapi belum juga menemukan jalan keluar atas persoalan itu, mendapat bimbingan dari orang yang dipercaya, yang dekat, yang bijaksana. Apakah itu sahabat, apakah itu rohaniawan atau rohaniawati, ataupun konsultan keluarga. Firman Tuhan yang kita baca dari Kolose pasal 3 ayat 18 dan 19 merupakan nasihat yang seimbang. Kepada istri dinasihatkan untuk menghormati dan tunduk kepada suami, sebagaimana seharusnya jemaat juga menghormati dan tunduk kepada Tuhan. Namun demikian juga kepada suami dinasihatkan agar para suami ini tetap mengasihi istrinya dengan kasih yang mula-mula, bahkan dengan kasih Kristus, dan tidak sekali-kali berlaku kasar terhadap istrinya. Kasih selalu berbuat baik, kasih itu dengan penuh kesabaran, kasih itu ditunjukkan dengan pengertian dan kerendahan hati. Memang mungkin firman Tuhan ini tidak langsung menyelesaikan berbagai macam persoalan yang terjadi antara suami dengan istri. Tetapi nasihat itu bisa saja menjadi pintu masuk terjadinya perubahan yang lebih baik, menjadi pintu masuk bagaimana Tuhan akan menyertai dan menolong mereka. Yang pasti, kasih yang mula-mula, kasih setia antara suami dan istri, bagaimana istri harus menghormati suami dan suami mengasihi istri, merupakan nasihat-nasihat yang sangat prinsipial, yang sangat penting, dan semua itu akan berdampak sangat indah dan baik bagi pasangan suami dan istri. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jika ada pasangan suami istri yang mengalami berbagai masalah dan pergumulan dalam interaksi dan komunikasi di antara mereka, semoga renungan malam ini dapat memberi motivasi atau dorongan yang kuat untuk menjalani proses perbaikan, yaitu mencari dan mendapatkan solusi yang tepat, serta menerima pertolongan dan pemeliharaan serta penopangan dari Tuhan kita oleh pimpinan Roh Kudus. Tuhan kiranya terus menyertai kita, memelihara dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas kehidupan keluarga yang menjadi sarana bagi kami, diciptakan oleh Tuhan, dipelihara, bertumbuh kembang, dan memiliki masa depan yang baik. Tak ada keluarga yang sempurna. Keluarga-keluarga yang ada selalu mengalami ujian terhadap cinta kasih dan kesetiaannya. Keluarga-keluarga yang ada selalu mempunyai pergumulan dan salib tersendiri. Namun biarlah menghadapi semua itu, Roh Kudus menyertai kami, menyertai keluarga anak-anak-Mu, supaya mereka kembali menjadi baik dan harmonis, mewujudkan apa yang menjadi visi atau tujuan di dalam membangun keluarga. Kiranya Tuhan menolong bagi mereka yang kesulitan dalam bidang finansial ataupun yang mengalami ketegangan dan masalah dalam interaksi ataupun komunikasi. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu yang sedang mengalami penderitaan sakit penyakit, apakah karena tertular oleh virus corona ataupun penyebab yang lain. Kiranya Tuhan memberkati proses penyembuhannya, sehingga mereka dalam waktu dekat kondisi kesehatannya menjadi lebih baik. Berkatilah juga pelayanan dari semua hamba-hamba Tuhan, berkatilah juga pemimpin bangsa ini dan negara ini. Kiranya Tuhan menghadirkan dan mewujudkan kerajaan Allah di bumi pertiwi Indonesia, dan Tuhan kiranya menolong pemerintah bersama rakyat untuk mengatasi masalah dalam bentuk pandemi COVID-19 ini.
Demi kasih setia Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, memuliakan Bapa dan memanjatkan permohonan ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu kembali dalam acara yang akan datang.